Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Putri Afifah, NIM A210190086. Saat ini saya akan melakukan tutorial uji regresi berganda dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pengolahan Data. Selanjutnya saya akan membacakan soalnya. Seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan price-earning ratio dan return on investment terhadap harga saham. Dengan ini, Bambang menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda. Dari uraian di atas, maka didapat variabel dependen Y adalah harga saham, sedangkan variabel dependen X1 dan X2 adalah price earning ratio dan return on investment. Pengujian pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. 1. Lakukan pengujian uji regresi linier ganda dengan SPSS dengan menentukan dan menjelaskan uji F, uji T, dan rumus persamaan. Baik, saya akan mulai melakukan uji regresi linier berganda. Langkah pertama yaitu memindah data ini ke Excel. Kemudian setelah dipindah ke Excel, saya akan memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Caranya yaitu kita klik Open Data, lalu dalam Files of Type kita pilih bentuk Excel. Kita klik data yang akan kita input atau akan kita uji, lalu klik Open. Setelah muncul seperti ini, kita klik OK. Kalau data sudah muncul, lalu kita bisa memulai uji linier bergandanya. Namun karena laptop saya tidak bisa memasukkan data dari Excel dengan tepat, maka saya sudah menginput data dengan manual. Hasilnya seperti ini. Kita mulai menguji datanya. Pertama klik Analyze, lalu pilih Regression, kita klik Linear. Oke, sudah muncul seperti ini. Tadi di soal sudah dijelaskan bahwa saham atau harga saham merupakan variabel dependen, variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel X1-nya yaitu PER, kita klik di independen, dan ROI. Variabel independen sendiri merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Kita lihat di sini, tadi di soal sudah dikatakan bahwa kita memakai nilai signifikasi 5%, maka di sini levelnya yaitu 95%. Lalu kita klik di option ini 0,05%, karena kita menggunakan 5%, maka di sini terdapat 0,05%. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar ya seperti ini.
Hasil yang keluar ini nanti yang akan kita analisis, yaitu mulai dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Saya sudah memindah datanya pada Word seperti ini. Oke, ini adalah output uji regresi berganda. Diketahui variabel X1 price earning ratio, variabel X2 return of investment, dan variabel Y-nya harga saham. Kita mulai menganalisis yang dari tabel model summary. Oke, koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Di sini kita lihat nilai adjust R square-nya yaitu 0, maaf, ini ada sedikit tipu. Yang benar yaitu 0,742. Sehingga besarnya pengaruh hubungan price earning ratio dan return on investment terhadap harga saham yaitu 74,2%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Lanjut ke uji signifikasi simultan UCF, yaitu ada di tabel ANOVA. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu di sini, nilai F di sini dan signifikasi di sini. Di sini ditampilkan nilai signifikasinya 0,000, maka kurang dari 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel independen X yaitu price earning ratio dan return on investment berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y atau harga saham. Lalu kita akan membandingkan F hitung dan F tabel. Di sini diketahui F hitungnya yaitu 25,465. 25,465. Lalu kita lihat di sini. Hipotesisnya yaitu H0, tidak ada pengaruh hubungan antara price earning ratio variabel X1 dan return on investment variabel X2 terhadap harga saham variabel Y. Dan H1 ada pengaruh hubungan antara price earning ratio dan return on investment terhadap harga saham. Syaratnya yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sedangkan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Nilai F hitung di atas tadi 25,465. Lalu kita akan mencari nilai F tabel. Rumus untuk mencari F tabel yaitu df1, kita mencari df1 dan df2 dulu. df1 rumusnya K-1. K sendiri yaitu jumlah keseluruhan variabel. Tadi kita sudah melihat variabel X1 dan X2. X1-nya yaitu PER, X2-nya yaitu ROI. Lalu untuk Y yaitu harga saham, maka seluruh variabel yaitu ada 3, X1, X2, dan Y. Dikurangi 1 maka hasilnya 2. df2 yaitu N-K. N sendiri merupakan jumlah data. Jadi tadi di soal ini yaitu sampai ke ini 18 ini. Maka N-K yaitu 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Cara melihat F tabelnya yaitu seperti ini. Kita ingat df1 yaitu 2, df2 yaitu 15. 2 dan 15. Kita lihat di sini sudah dilampirkan oleh
sudah dilampirkan tabel F oleh Bapak dosen kita, Bapak Supri. Oke, di sini ada DF1 dan DF2. Jadi kita melihat DF1 itu di sini, DF2 itu ke bawah sini. Tadi DF1 yaitu 2, lalu DF2-nya yaitu 15. Maka hasilnya 3,682. Kita masukkan di sini 3,682. Lalu kita bandingkan. Nilai F hitung yaitu 25,465 lebih besar dari nilai F tabelnya 3,682. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya, ada pengaruh hubungan antara price earning ratio dan return on investment terhadap harga saham. Selanjutnya kita akan melakukan uji T atau uji signifikasi parameter individual yang terdapat pada tabel koefisien. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu di sebelah unstandardized coefficient konstan ini, lalu beta di sini dan T ini dan signifikasi ini. Oke. Ini kita skip dulu. Kita akan melakukan ini. Pada variabel kita menganalisis variabel X1 dulu, yaitu price earning ratio. Untuk variabel price earning ratio, nilai signifikasinya 0,227. Di sini kita bisa lihat di sini 0,227. Berarti lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa price earning ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu kita menganalisis variabel X2, return on investment. Untuk variabel return on investment, nilai signifikasinya 0,00. Kita dapat lihat di sini 0,000. Maka lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa return on investment berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya kita membandingkan T hitung dan T tabel. Hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh hubungan antara price earning ratio dan return on investment terhadap harga saham. H1 ada pengaruh hubungan antara price earning ratio dan return on investment terhadap harga saham. T hitung, lalu syaratnya. T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kita bandingkan dulu yang variabel X1. Nilai T hitungnya min 1,259. Ini dapat dilihat pada tabel yang kolom T bagian PR ini, min 1,259. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T tabel. Rumusnya DF sama dengan N-2 sama dengan 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu N. Setelah kita mendapatkan DF ini, kita menuju ke T tabel yang sudah dilampirkan oleh Bapak Supriyono. Kita menggunakan 0,05 dan hasil DF-nya tadi 16, maka di sini hasilnya yaitu 1,74588. Lalu kita bandingkan. Di sini nilai T hitungnya tadi min 1,259, maka lebih kecil dari nilai T tabelnya yaitu 1,74588. Maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak ada pengaruh hubungan antara price earning ratio terhadap harga saham. Variabel, lalu kita akan membandingkan F hitung dan F tabel pada variabel X2, return on investment. Nilai T hitungnya 5,964. Dapat kita lihat pada tabel pada kolom T, bagian return on investment.
Kita kembali lagi di perhitungannya. Lalu kita mencari nilai T-tabel. Rumusnya sama, yaitu dfn-2 sama dengan 16. T-tabelnya juga mencarinya sama, maka langsung saja kita bandingkan. Nilai T hitungnya 5,964, maka lebih besar dari nilai T-tabelnya, yaitu 1,74588, maka H0 ditolak. Tadi H0 diterima, sekarang H0 ditolak. Kesimpulannya, ada pengaruh hubungan antara return on investment terhadap harga saham. Selanjutnya kita akan menghitung persamaan. Di soal nomor 3 ini, kita diminta untuk membuat rumus persamaan. Pada kolom standardized coefficient beta terdapat angka min 0,214 dan 1,012. Angka itu menunjukkan besarnya pengaruh hubungan price earning ratio variabel X1 dan return on investment variabel X2 terhadap harga saham Y. Diketahui A 4662,491. Dapat kita lihat pada tabel unstandardized coefficient kolom B di sini. Lalu untuk B1 dan B2-nya kita dapat lihat pada kolom standardized coefficient beta yang price earning ratio dan return on investment. Oke, untuk rumusnya Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Y sama dengan, kita masukkan A ini 4662,491 ditambah min 0,214 dikali dengan 7 dan ditambah 1,012 dikali 6 sama dengan 4662,491. Karena ini min, maka jadi plus ini berubah menjadi min 1,498 plus 6,072. Hasilnya Y sama dengan 4667,065. Saya mendapatkan angka 7 dan 6 ini dari permisalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, kurang, dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.